perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang luar biasa. Meskipun kita tidak tahu kimah kita, tetapi orang lain yang akan membicarakan tentang eksistensi, kapasitas dari apa yang kita miliki. Karena kita nggak mungkin akan membicarakan diri kita, orang lain yang akan membicarakan kita dan mengetahui kapasitas kita. Saya tidak panjang karena setelah ini sama Ustaz Fatih masih ada undangan. Jadi nggak tahu hari Rabu ini kok banyak sekali undangan hari Rabu itu. Hati-hati hari Rabu itu. Minggu kemarin juga seperti itu. Di apa itu waktu di Ikaba. Setelah maghrib sampai Isya, tempat lain Isya. Nah, saudara. Malahi. Connected. Apa katanya itu? Ya, hal yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan organisasi kita yang berada di Mesir, PUKNW. Antum mungkin sering mengikuti perjalanan di media sosial tentang fenomena atau kejadian yang dimana sebenarnya kejadian ini sudah lama. Kejadian ini sudah lama dan baru kemarin menemui titik terangnya lah. Karena selama NW itu PB-nya 2, ingat PB-nya 2. NW itu tetap 1, tapi PB-nya aja yang 2 katanya. Karena kalau pecah kan bahaya, itu bisa hancur. Tapi PB-nya aja yang 2. NW itu tetap 1, NW-nya Maulana Syekh. PB-nya yang 2. Nah, permasalahan PB2 ini 2 PB, bukan PB2, bahaya. 2 PB-nya permasalahan lama yang sebenarnya kalau diselesaikan sama otaknya yang di atas itu akan cepat selesai. Tapi yang saya lihat itu yang bergerak di bawah. Jadi kakinya aja yang jalan gitu. Otaknya masih di sini, masih diam gitu. Nah, kalau kaki aja yang jalan tanpa ada perintah dari otak, bahaya itu, bisa meloncat di bawah di kaki. Jadi otak berpikir, bagaimana? Itu yang menyebabkan bahwa PB perpecahan, kalau saya mengatakan perpecahan dengan tanda kutip nanti di situ perpecahan, itu alhamdulillah sampai sekarang itu sudah menemui titik terang. Titik terangnya sudah jelas dan antum sudah tahu dan sudah baca, nggak perlu saya kemukakan lagi. Permasalahan kita adalah sikap. Sikap kita sebagai warga Nahdlatul Wathon. Kita bukan kelompok orang awam. Maaf, boleh kita mengatakan itu. Karena apa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang penuntut ilmu. Cara berpikir orang awam dengan penuntut ilmu beda. Kalau orang awam baca Quran 1 huruf dapat 10. Kalau penuntut ilmu baca Al-Quran 1 huruf dapat 10, rugi. Bukan level antum. Antum harus dapat 100 1 huruf. Karena apa? Karena wazifah yang ditempatkan kepada antum itu adalah wazifah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara berpikir kita beda. Kalau kita sudah di level tinggi berpikir dengan cara yang rendah, nukisu katanya ala arjulihim, otak ditempatkan di bawah. Jangan sampai kita seperti itu. Antum orang terhormat, antum orang luar biasa, berpikirlah seperti orang luar biasa. Sikap kita di sini, saya ingin menegaskan, saya nggak mau bertele-tele bahwa kemarin Dewan Mustasar rapat dengan Dewan Pengurus BUKNW.
sejarahnya bahwa PWK-NW ini SK-nya keluar di Pancor. PWK-NW ngikut Pancor. Kenapa? Karena memang SK PWK-NW di Pancor. Itu yang pertama. Karena ngikut Pancor, maka mau tidak mau PWK-NW yang SK-nya di Pancor, dia di sini harus ikut Pancor. Masih? Sedikit-sedikit, belum selesai nih. Belum selesai, ya, sudah dilempar aja gitu kan. Nah, SK-nya di Pancor, jadi ikut Pancor. Boleh enggak saya ikut Anjani misalnya? Bukan bisanya. Boleh, terserah antum. Emang kalau ikut Anjani jadi kafir kita? Enggak lah. Ikut Pancor aja jadi kafir kata? Enggak. Tetap aja kita ini. Enggak ikut dua-duanya jadi kafir. Antum berdosa? Enggak kan? Terus apa yang mau dipermasalahkan? Apa yang mau dipermasalahkan? Itu permasalahannya. Sikap kita bahwa silakan pilihan antum saya serahkan. Antum mau pilih satu atau yang dua, silakan. Tetapi karena kita sekarang berada di Mesir, organisasi PWK-NW Mesir itu SK-nya di Pancor. Secara organisatoris kita ke Pancor, tetapi sejarah kelembagaan, kegiatan, segala aktivitas kita aktivitas Nahdlatul Wathon. Maka kita harus berpikir orang cerdas tadi itu, bukan orang awam. Jadi jangan diperlebar, jangan di bahasa politiknya itu kompor ini. Nah, itu dah. Jadi kita ikut Pancor dan kegiatan kita tetap akan terlaksana itu secara kelembagaan saja. Adapun secara kekeluargaan, masa gara-gara kita Anjani Pancor terus kita nggak ngomong? Ironis sekali kan? Saya mau cerita sedikit untuk mengakhiri. Dulu keluarga saya ikut Anjani. Di kampung saya tuan guru saya Anjani. Saya ngaku aja saya sebut ya. Kemudian pecah. Maksudnya ada Anjani sama Pancor. Saya sampai berdebat sama bibi saya. Saya fanatis Anjani, bibi saya bukan Anjani, bukan Pancor. Cuma kalau lihat orang pecah itu senang sekali gitu, ngompor-ngompor. Iya, dari Pancor dulu saya. Tapi dia senang ngomporin, jadi saya jengkel sekali kan. Terus saya fanatis dulu, masih kecil, masih aliyah gitu, kelas 1 aliyah. Ya saya lawannya juga debat gitu kan. Akhirnya ketahuannya, akhirnya suaminya itu milih Anjani. Oh, debat lagi di rumahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sampai sebelum ke Mesir ikut Anjani. Sampai sebelum ke Mesir. Ke Mesir ketemu dengan leadership kita itu yang disebut tadi itu pendiri NW itu. Ustaz Solah, Ustaz Aziz, Ustaz Muzani, Ustaz Sya'rawi dan sebagainya. Masih begini, masih kecil gitu. Di situ mulai Al-Abrad, kemudian PWK. Nah, dari PWK itu otak saya ini ditarbiyah. Saya mulai berpikir, bukan lagi pemikiran sebelum saya di Lombok atau di Indonesia. Saya mulai berpikir lebih luas. Karena apa? Karena kita melihat NW dari luar. Kalau antum melihat NW dari dalam, kayak katak dalam tempurung melihat, dunia ini kok sempit sekali. Padahal dia dalam tempurung. Coba keluar tempurung, antum akan tahu dunia itu luas sekali.
Mungkin itu yang terjadi pada antum dulu sebelum ke sini, dan nanti sedikit demi sedikit pemikiran itu akan berubah. Janganlah kita dengar seperti misalnya di tempat lain, ya, ini Anjani, ini Pancor, terserah antum mau Anjani yang Pancor, tapi sekarang saya satu, yaitu PWKN Indonesia. Itu saja, selesai masalah. Nggak ada muskilah dan sebagainya. Jangan sampai nanti satu di luar negeri ada Anjani yang buat pirok-pirok tersebut. Kita satu di sini. Jangan sampai kita mau seperti itu. Silakan antum pilih pilihan antum, tetapi kita di sini di Mesir PWKMW Mesir. Karena satu bendera yang harus kita pegang, yaitu benderanya Nahdlatul Wathon. Yang lain jangan pegang. Silakan antum di Muhammadiyah aktif, di NU aktif, di yang lain aktif, tapi jangan melupakan Nahdlatul Wathon atau PWK NWDI, karena ya otomatis berubah, kan? Seandainya kalau kita bisa dua, kita dua itu. Dua kita buat ya. Tapi nggak bisa. Kalau kita dua semangat rusak kita. Kita yang rusak coba. Gimana kita buat acara gitu PWK NWDI? Nah susah kan? Biar satu aja. Mau PWK NW, mau PWK NWDI itu. Maka kita harus pilih salah satu. Itulah pilihan, resiko memilih. Resiko mencintai. Nah muskilahnya kalau nggak ada yang dipilih, jomblo kan? Nah jadi antum sudah paham lah apa yang saya maksud. Jangan sampai diperbesar, dan kita tetap bersatu di sini. Kita tetap beraktivitas dengan baik. Apa yang paling utama dari kita itu kita harus kerjakan. Jangan hal-hal yang tidak penting itu jangan diperbesar. Sudah capek kita dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan dalam hadis itu. Tarkuhu ma la, apa yang enggak. Makanya kalau di FB atau di Instagram ya. Instagram. Jadi kalau ada perdebatan itu saya lewat aja gitu. Lewat. Biarin. Itu habisin waktu. Antum baca mukoror, baca kitab, talaki sama saya, itu yang lebih penting. Lewat aja, walaupun satu buku itu perdebatan itu. Jangan birokah. Hadiah nih. Nanti dijawab, datang lagi satu jawab aja, ujungnya habis waktu antum untuk jawab, tanya jawab, nggak selesai. Lebih baik kan ke Azhar ngaji, lebih baik ke rumah teman bisa main game juga kan. Itu kan daripada antum itu nggak ada faedahnya. Futsal lebih baik itu yang semangat itu. Jadi mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa silakan antum pilih pilihan antum, tapi kita di Mesir kita satu PWKMW namanya. Tapi ini terserah, kalau antum sudah pulang nanti antum pilih yang mana itu pribadi antum, nggak ada yang melarang. Nggak pilih dua-duanya juga nggak ada yang melarang. Makanya pergunakan pikiran otak dengan sebaik-baiknya, menempatkan perkara kepada hal yang sebaik-baiknya setelah dipikirkan. Karena keputusan ada di tangan antum. Ketika keputusan itu antum jalankan kemudian salah, tapi antum yang memilih, daripada keputusan itu dijalankan tapi dipilih oleh orang lain. Tuh, ini penting ini. Nanti kalau antum pilih calon istri, jadi istrinya gitu salah ternyata misalnya, tapi antum yang pilih dia, daripada dipilihin sama orang tua kan. Bukan pilihan antum terus salah, lebih menyakitkan. Maka pilihlah dia. Kalau dia belum bisa baik, maka ajarkan dia. Didengarkan sama yang
muslimah. Nah, nanti diajarin kalau belum, insya Allah keren. Sekian dan terima kasih. Dan insya Allah kita nanti kalau gini yang hadir kan, masya Allah kita datangkan syekh. Kalau 10 orang yang hadir, gimana kita mau datangkan syekh? Syekh yang keren-keren lagi kita datangkan, dapat ijazah, dapat kitab, baca kitab. Makanya harus setiap ada acara datang. Mau baca kitab ini kita datangkan syekh. Sepati sudah siap. Syekh Al-Azhar yang pakai imamah merah itu. Masih sip. Kita datangkan, kita baca kitab, dikasih ijazah. Kalau banyak saya sudah minta. Tapi kalau 10 orang ada yang gimana kita syekhnya bilang ini.